Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini bersama saya Susanto Tan. Seberapa angker di sini ditemani seorang teman saya yang bernama Windy Indigo. Silakan. Ini adalah teman saya, Windy Indigo, bisa berinteraksi dengan barang-barang halus. Untuk video selanjutnya, saksikan. Malam ini saya sudah di tempat pemakaman Tionghoa di Jungkat, Desa Jungkat. Jadi saya bersama narasumber Windy Indigo yang bisa merasakan aura-aura di sekelilingnya dan bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib. Silakan Mbak Windy. Ya, kita baru sampai di sini, ini auranya sudah terasa ya. Yang di belakang ini kayaknya mungkin sudah siap menyambut kita, sedangkan yang di depan mungkin sudah say hello, tadi sudah melintas ya. Berarti yang di sebelah kanan ini yang pemukimannya sini ya. Yang sebelah kanan sebelah sana ya. Oke, kamera arah ke sana, lampu. Sebelah sana ada yang ketiga. Oke. Kamera kembali sini. Oke. Bagaimana dengan kuburan yang di belakang? Dan di belakang saya belum lihat sosoknya, tapi auranya sudah saya saksikan ya. Itu kuburan tua zaman Belanda. Itu tahun 1911. Kuburan yang kemarin sempat saya liput itu ada pelangnya. Menurut orang yang bisa baca itu kuburannya itu 1911. Nah, ini Belanda. Itu belum ada auranya. Bisa rasakan auranya? Sudah terasa sekali aura. Kalau untuk dari sini kita sudah terasa, mungkin kalau lebih dekat mungkin bisa kita atau nanti saya coba lihat sosoknya. Bisa tahu sosok seorang wanita atau laki-laki? Yang menampakkan diri di sana seorang laki-laki. Ya, laki-laki yang benar, bahwa benar kemarin yang memandu saya ke situ mengatakan itu memang sosok laki-laki. Apa yang dikatakan Mbak Windy Indigo memang benar, bahwa itu seorang laki-laki. Dan belum ada keluarga sanak famili pun nggak pernah sembahyang lagi. Jadi kuburan ini jadi terhalang dengan rerumputan atau semak-semak. Oke, kita untuk liput selanjutnya kita akan menuju ke belakang lagi, pemakaman yang di belakang paling ujung. Oke, let's go. Oke, gimana Windy? Kita menuju ke dalam. Silakan Windy merasakan kehadiran aura-aura yang di sekeliling. Bisa dicerita? Yang jelas kalau ini auranya memang tidak baik ya. Kalau orang yang lemah ini auranya akan berdampak mengganggu kesehatan. Aura di sini nggak baik. Oh, jadi di sini bukan tempat orang untuk bermain-main lah ya. Bukan. Ini Kalau tidak tempat bagus. seperti ini aura positif, istilahnya energi positif kita terisap. Oh gitu. Jadi berarti tempat daerah Seperti pemakaman memang bukan tempat daerah main-main lah ya. Iya. Nggak boleh main-main di sini lah ya. Berarti terutama anak-anak ya. terutama anak-anak ya. Silakan saudara Windy kalau ada merasa
kita maju dikit, kameramen, lampu. Sama saja dia nggak lari ya. Oke, kita maju dikit. Oke. Kamera. Arah kamera ke situ. Oh, Mbak Windy merasakan di situ ya. Perjalanannya kita kesini itu merasakan ada energi yang negatif yang berat banget nih. Begitu saya melihat ini dia tadi di sini, ini nggak pintunya dari di sini. Tapi sekarang dia sudah Nggak bisa, itu tarik. Ya, oke teman-teman, Mbak Windy merasakan ada sesosok Mbak Kunti berada di sebelah kiri saya di pohon pisang itu. Oke, karena sekarang kita mendekat dia menghilang. Nah, sekarang bagaimana lagi Mbak Windy? Rasakan lagi apa di sekeliling kita ada? itu di belakang kita lebih kuat. Belakang kita ya? Tapi tidak bisa jangkau karena ada parit. Ini tidak bisa jangkau. Sebelah sini, sebelah kanan ada nggak? Kosong. Ya, di belakangnya. Ini dia sudah menghilang. Sudah menghilang ya? Kalau kita tungguin dengan muncul. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita lanjut ke tempat yang paling angker? Ada sebuah istana menurut Mbak Indi di air hitam. Benar Mbak Indi? Itu di situ ada satu istana, para kumpulan sesosok, banyak sosok saya nggak bisa tahu, hanya Mbak Indi yang bisa tahu. Sekarang kita menuju ke sana. Let's go. Ini gudang tadi kita masuk sini ada sosok pria di sini berdiri di sini. Maka tadi saya tanya apa pemukiman, ternyata tadi kamu tunjukkan ini adalah gudang. Gudang dulu, gudang Ada kebakar. seorang pria berbaju putih serba putih tadi berdiri di situ. Badannya agak besar, berisi ya, dibilang gemuk, nggak terlalu juga. Pakai celana pendek warna putih, baju putih, kaos putih. Tadi udah pas kita berhenti di sini dia sudah hadir. Kita langsung ke air hitam ya. Boleh, asal mental kuat ya. Ingatkan siapapun di rumah, jangan pernah buang softtek di sekitar WC atau buang di sana. Itu Mbak Kunti atau genderuwo paling suka. Jika genderuwo itu tergoda, dia akan meniduri pasangan kalian atau keluarga yang cewek yang di rumah. Karena genderuwo paling suka orang yang lagi men atau masa nipas. Berarti softtek yang bekas min tidak boleh buang sembarangan ya. Jadi harus buangnya ke gimana? Buang ke, masukkan dalam plastik, buang ke tong Kalau sampah. buang tong sampah lebih aman ya, karena di sana memang itu istilahnya sana tetap ada. Kalau namanya tong sampah TPS itu kan tetap ada, itu jorok ya, jadi apapun ada di situ. Tetapi setidaknya sana lebih baik daripada di sekitar rumah, karena sekitar rumah itu menarik energi hawa dari softtek itu, menarik mereka untuk mendekat. Mungkin awalnya datang hanya menyantap darah kotor itu, tapi lama kelamaan mereka merasa ini tersedia makanan, dia akan selalu datang. Apalagi kalau misalnya di dekat rumah kita ada pohon, itu sering buang di bawah pohon, itu akan menetap, akan jadi rumah dia. Lama kelamaan, apalagi genderuwo, dia akan meniduri orang, yaitu yang wanita yang di rumah. Yang sering buang softtek sembarangan ya. Ya, karena itulah aroma itu yang menarik mereka untuk Ini mendekat. SMP ini. Ini satu pakung. Karena itulah, karena aku memang orangnya suka jalan, jadi kemana-mana sama itulah, sama geng aku lah.
aku terkadang aku mutan, kadang aku mau aku sembahyang dalam arti aku bukan itu agama mereka, aku menghargai, aku menghormati, jadi aku ikut juga ambil hionggan, aku sembahyang. Setelah itu mungkin dia aku pulang, mungkin dia akan datang ya kayak silaturahmi sih. Aku udah datang ke tempat dia datang balik gitu. Oh, kau kunjungi dia tahu. Iya. Dia kunjungi balik ya. Nah, hampir memasuki itemnya. Kamera siap ya? Dari lahir dia mungkin istilahnya dari kecil dia udah bisa itu indigo. Tapi kalau setelah dewasa dia mungkin ada belajar ilmu dan itu dibentuk jadi yang dia bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk halus itu dari godam yang mengikuti dia. Misalnya dia banyak ilmu, ada jin nih, jin yang menjadi penjaga dia memberitahu di misalnya sini ada makhluk, sana ada makhluk gitu. Ya, kita udah memasuki wilayah. Oke teman-teman, kita sudah memasuki wilayah air hitam. Di lokasinya, ini pas tikungan. Jadi nggak berapa lama ada tikungan, ada jembatan, ini udah termasuk wilayah air hitam ini. Ini ada tikungan, sering terjadi kecelakaan di daerah sini, di tikungan ini. Jadi nggak bisa parkir kita wajib parkirnya di ini di daerah orang memang tempat orang mancing, udangnya banyak sekali, daerah memang banyak udang, jadi kita parkirnya di sebelah sini bisa nih, nggak ada bensin. Oke, kita parkir sini ya. Hati-hati. Jelas kalau untuk bagi saya yang bisa ini, bagi mereka ini ancaman karena saya bisa Kita kan cuma mengganggu kita. terasa banget. Ada auranya. Udah terasa banget. Hati-hati ya jalannya. Lihat-lihat itu. Kandang kita ya. Oh, stop dulu. Dan nanti Apanya? dengan sendirinya itu semoga aja tertangkap kamera. Oh gitu. Kayaknya kamera nggak bisa tangkap kayaknya. Kalau dulu pengetahuan saya Kayak mendeteksi. Sudah kan, Mas? Kayak mendeteksi aku. Mereka ada di belakang kita. Itu sosok apa itu kira-kira? Ini wujudnya seperti sosok pria. Ada dua sedang mendeteksi kita. Nah, tangan saya ini terasa banget, ini energinya udah bergetar. Makanya berusaha, kalau ini kayak alarm. Kalau ada makhluk yang mendekati, ini akan bergetar. Berarti memberitahukan aku, mereka berusaha ingin mencari tahu tentang diriku. Oh iya.
kembali ke depan lagi, kayaknya si Mbak Windy merasakan Ada energi lebih besar di energi sini. lebih besar di depan. Tunggu. Empat orang mandi. Sini kah? Tengok sini. Sini lah dia. Ayo. Oke, kawan-kawan, kita udah sampai di jembatan air hitam. Sekarang Mbak Windy berinteraksi dengan mereka. Jadi kita lihat bagaimana pendapat. Nanti. Nah, itu mereka itu para mancing udang. Para mancing. Mereka yang hobi mancing udang tiap malam memang di sini mereka mancing. Tidak di darat, tidak di tapi di tepian Sungai, tepian sungai. Oh, jadi gimana tuh? Maka tadi kita begitu kita memasukinya, mereka langsung berinteraksi, langsung kayaknya menghalangnya. Sekarang aku udah merasakan seperti itu. Berarti Kalau kita misalnya pakai sampan, mungkin kita bisa langsung pascun di istananya, di depan istana. Ini dia di tepian kayak ini parit di depan ini sungai. Dia di tepian, pas di tepian sungainya. nggak bisa jangkau. Malam juga susah. Mungkin siang hari atau pagi hari bisa kita ke tempat sini. Di bagian jembatan ini Ini energinya nggak enak banget. Energi negatif ya, terasa banget. Ini energi negatifnya terasa banget. energi negatifnya. Negatif, panas, dan kalau bagi kami yang indigo ini merasakan kayak ada pusing dan ingin mual gitu, karena makhluk ini sedang seperti saya, mereka sedang mendeteksi saya, karena mereka tahu saya memiliki kelebihan, mereka tahu apa saya akan mengganggu mereka atau bagaimana. Kamera dekat dikit, kamera. Bawa sini. Waktu kita masuk yang itu ya, yang gang kecil itu lebih terasa ya gitu. Itu masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, makanya tadi saya penasaran, saya ingin langsung ke sungainya. Itu udah kuat banget, itu udah menarik banget. Begitu, sampai kita di luar ini terasa tapi nggak sekuat yang tadi. Pas di dalam itu. Baru nggak tahu berapa jauh ya, ada beberapa meter. Jadi untuk ukuran jembatan ini nggak ada sama sekali atau gimana? Ada. Hanya mereka ini bukan jembatan, ini bukan istananya di sana. Jadi mereka istilahnya ini adalah Halaman. halamannya. Mereka nggak terlalu mungkin berinteraksi di sini, tetapi nggak seramai di sana. Terasa di sana, tepi sungai. Di sungai. Pas yang tadi kita masuk itu, kalau kita masuk ke tepi sungainya itu langsung mentok, itu pasti istananya. Kalau bisa dijangkau dengan itu ya sampan, mungkin bisa langsung sampai Soalnya di sana. semua sini kata Bapak itu ada cuma satu-satunya ini ada pondok. Ada pondok. Kita atau kita ke sebelah sana boleh? Tepi yang belah sana Tapi berlawanan ya dengan istananya. berlawanan ya. Ya. Berarti Dia kita harus sudah- masuk dulu dong, masuk lagi dong. Tapi kita nggak bisa ke sungai. Kan tadi nggak bisa lewat di sana. Bagaimana? Kalau di sini merasakan ada seberapa banyak sih? Di sini energinya 40%. Di sini 40%.
tadi saya sana udah mencapai itu udah hampir 80%. Makanya saya bilang mereka lagi sedang berinteraksi, sedang berusaha mendekati saya. Kalau di sini sudah nggak terlalu kuat. Ini yang tadi kita pas masuk itu beberapa meter masuk ke gang kecil itu udah mulai kuat. Ya teman-teman, Mbak Windy kalau di pas di jembatan ini interaksinya sekitar 40%, jadi berkurang. Yang interaksi yang aura yang negatif lebih banyak. Yang tadi kita menuju ke dalam karena berhubungan nggak bisa kita ke tepian. Jadi apakah kita mau lanjut di situ? Lanjut? Kalau bisa menemukan sampan, akan saya tunjukkan istananya. Tidak usah tidak usah kita pakai sampan, kita ke tepian aja, kira-kira Mbak Windy tunjuk aja gitu. Atau gimana atau Kalau kita dari sini kita mendapatkannya sungai. Kalau dari sana itu udah berseberangan. ya sebelah kiri. Sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Letaknya sebelah kiri. Jadi kita harus mengambil jalur sebelah kiri. Jadi kalau untuk ini sebenarnya kalau untuk yang makam Syekh justru saya lebih penasaran ke situ. Kalau ini istana seperti ini kayaknya udah biasa lihat gitu kan, misalnya. Kalau itu penasarannya di makamnya itu. Mungkin tidak bisa jangkau malam hari, jalan pun mungkin semak, tidak bisa ditempuh dengan jalan. Atau kita ke arah situ dulu, boleh tikungan? Kayaknya kita harus segera pergi dari sini. Ya. Jangan terlalu tepi jalan. Oh iya, ya oke, segera, oke. Oh, gitu ya. Mereka sudah istilahnya semacam ada 3 sosok sedang kompromi ingin membuat truk menabrak kita. Maka saya bilang setelah kita pergi kita selamatkan. Jadi intinya tadi mereka terganggu. Kamera. Dah. Jadi intinya tadi Mbak Windy suruh kita cepat-cepat pergi. Ada apa tuh Mbak Windy? Demi keselamatan kita karena sudah diberitahu. Penjaga pun memberitahu. Mereka sedang merencanakan untuk mencelakai kita. Dia akan membuat truk itu akan menabrak kita. Makanya nyawa kita terancam. Tadi Mereka merasa terganggu kehadiran. Mungkin karena tadi saya memberitahu ya, saya akan menunjukkan istananya ya. Jadi mereka merasa terancam. berarti untung kita nggak sampai ke istananya, cuma depan aja. Depan halaman. Tapi dia nggak senang lah dengan kehadiran Mbak Windy ya. Iya. Dari awal memang sudah dia menunjukkan ketidaksenangannya. Makanya energinya karena dia mengikuti kita di belakang tadi. Yang mereka mengetahui saya memiliki kelebihan. Maka begitu kita keluar dari jalan itu yang kecil, mereka kan sempat menghilang. Ya nggak tahu ya, mungkin mereka buat laporan kali ya. Terus nggak lama kemudian pas kita lagi ini yang tadi saya suruh kita, ayo kita segera pergi dari jembatan itu, mereka sedang merencanakan istilahnya akan membuat truk itu menabrak kita. Itu sudah mengancam, mereka sudah merasa terancam. Hah? Yang enak kan? Sampai bilang ya kan? Tadi berarti mereka kompromi 3 orang ya? 3 sosok kompromi Ya, mau buat kita celaka. ditabrak sama truk ya. Jadi pengawal Pengawal pun memberitahu kita harus segera meninggalkan tempat itu kalau ingin cepat-cepat. Menghindari lah. menghindari ya. Yang saya tadi merasakan kontainer udah mendekat ke kita kayaknya. Rasakan memang mobil-mobil besar kontainer itu. Makanya saya selalu banding kiri kanan. Jadi memang aura negatifnya tinggi gitu ya. Kayak begini nanti kamu pulang misalnya kamu tidur itu di itu nggak? Biasanya akan datang dalam mimpi terus berinteraksi.
maksudnya dia datang hadiran di lewat mimpi ya. Iya. Pasti dia mungkin dia tanya kenapa ke situ atau apa. Tapi saya kan cuma apa ini enggak mengganggu sebenarnya. Mereka seperti ini, mereka nggak suka diusik. Oh, penduduk situ enggak merasakan ya, penduduk yang di sekitar situ ya. Kalau penduduk di sana nggak merasakan, karena mereka macam seperti kita ya. Kita kalau pendatang, kita pasti lebih memperhatikan pendatang. Oh, Daripada kalau yang kita sudah tinggal lama, itu mereka seperti sudah bertetangga, udah terbiasa. Udah tahu, oh nyaman, tidak terancam, mereka tidak terancam atau akan mengganggu mereka, dan mereka pun nggak akan mengganggu. Tapi kalau kita pendatang, tetap kita dicurigai. Dimanapun pergi, kalau pendatang tetap mereka akan waspada. Jadi kemana lagi nih? Soalnya tempat-tempat yang begitu saya kurang paham. Saya tahunya memang paling angker itu memang jembatan air hitam itu paling angker itu. Paling angker. Paling sering terjadi kecelakaan itu. Ya kalau di sana sih sampai kapanpun akan sering mereka akan minta korban terus. Waktu itu kita di situ, waktu masuk ke dalam, Mbak ini kan udah merasakan 80% itu aura mereka. Itu seberapa banyak sih di istana itu? Itu kalau penghuni kita nggak bisa aku memberitahukan jumlahnya, karena jumlah mereka makin bertambah. Kita nggak bisa kayak sensus penduduk gitu ya, langsung tahu oh, ini jumlahnya berapa. Itu saya pernah berusaha menerobos ke istananya, itu saya nggak diizinkan. nggak diizinkan oleh siapa? Penghuni di sana yang bertinggal di istana, mereka nggak mengizinkan saya masuk. Energiku segala macam. Ini berarti tadi mungkin karena aku membuka, jadi mereka bisa mendeteksi nggak energi kelebihan. Yang maksudnya kita kan ramai nih pergi nih hadir nih. Dia merasakan nggak yang ramai datang atau kamu sendiri aja gitu? Dua sosok itu berfokus di belakang saya. Dia tahu kita hadir, kamu sendiri atau Iya. ramai gitu? Tahu, dia tahu mana yang lebih mengancam mereka. Kayak macam kan kami Dia kan mengelilingi nggak seperti ngerti. ini ya. Hah? Dia mengelilingi kita, terus langsung berfokus ke belakang saya. Kok kami kan nggak ngerti sama sekali kondisi kayak orang nggak bisa merasakan, berarti dia cuma fokusnya ke kamu ya gitu ya Mbak Windy ya. Jelas dia tuh. Tak. Kau kan lebih tahu, otaknya aku nggak tahu. Ya. Apa? Oke teman-teman, kita udah sampai di pelabuhan bersama Mbak Windy. Gimana Mbak Windy? Ya sini mereka ini seperti jalan ya, jalan mereka ini berlalu lalang. Nah di pas di depan saya ya, mereka berlalu lalang. Ini bukan sosok yang istilahnya mengancam nyawa, ini hanya sosok orang-orang yang meninggal. Ini jadi gentayangan. Oh. Oke, teman-teman kita telusuri terus ke dalam. Oke, yuk Mbak Windy. Lihat. Ini yang tadi kosong lewat itu agak seram ya. Dia mulutnya ternganga, itu giginya udah nampak sekali. Jadi pas dia terbang tadi dia melihat kita sini dari sana. Apanya? Ini bentuknya lebih gitu ya. Mulutnya seperti robek dan ternganga, dan giginya itu nampak semua. Dia memang Kira-kira sosok apa itu? dia sosok pria. Ini kulit ini sudah mulai menghilang, jadi gerahamnya ini benar-benar nampak semua giginya. Ini matanya, ini sekitar mata dia seperti sudah separuh tengkorak ya, tapi masih meninggalkan sedikit-sedikit daging gitu. Jadi dia tadi lewat dari sini, maaf teman-teman,
kelebatan lewat. Untuk sejarah di sini bagaimana saya tidak tahu. Saya hanya melihat. Apapun yang ada di sini, kami cuma ingin mencari info dan kami tidak bermaksud mengganggu ya. Tidak ada maksud apapun. Ya. Di sini tadi saya melihat ada beberapa sosok yang berdiri di sini ya. Berapa? Di sini. Tadi di sekitar sini. Mungkin ada 4 atau 5. Kamera? Itu wujudnya sosoknya cuma hitam dan wujudnya seperti pria aja. Belah sini ya. Di sini, tadi di sini makanya di tengah, makanya tadi saya melihat dan minta tolong. Di sini. Tapi ini cepat ya, udah dia menghilang. Ini bukan meninggal kita. Ini sosok yang pernah meninggal di sini ya. Iya. Ya, lanjut lagi. Sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Oke guys, ada sesosok mengikuti kami sebelah kiri, tapi dia terbang ya. Ya mungkin yang nyesek. Oke, lanjut. Di sekitar sini Ya. ada sesosok yang ingin mendekati Mbak Windy. Ya. Itu sesosok kayak apa? Cewek atau cowok atau gimana? Pria dengan rambut panjang. Pria rambut panjang. Rambutnya putih, bajunya putih. Bajunya putih. Di kamera ada tulisan. Kamera? Ada riwayat nggak sih seorang bapak-bapak gitu ya, nggak pakai baju, kurus, orangnya kurus, berdiri di situ, tangannya selalu begini. Itu tadi saya melihatnya di situ. Itu Bapak-bapak, seorang bapak-bapak. tidak pakai baju, kurus, Baju kurus. tangannya lipat ke belakang dan dia Kurus selalu- tinggi ya? Nggak terlalu, mungkin tinggi saya sedikit, enggak ya, kayak setinggi saya aja, kurus ya, rambutnya pendek. Oke teman-teman, setelah kita menelusuri 3 tempat, kita akhiri video ini bersama narasumber kita Mbak Windy Endigo. Kita akan lanjutkan episode selanjutnya. Saksikanlah video-video kami Susantotan. Ciao.